adalah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan angin dingin yang selalu membawa aroma tanah basah. Desa itu memiliki satu aturan tak tertulis. Jangan pernah masuk ke hutan larangan selepas senja. Namun, bukan hutan itu yang paling dibicarakan warga belakangan ini, tapi seorang gadis bernama Elina. Elina bukan hanya cantik, ia bak lukisan hidup yang Tuhan ciptakan dengan tangannya sendiri. Kulitnya seputih susu, senyumnya lembut, dan sorot matanya menenangkan. Siapapun yang bertemu pandang dengannya seolah kehilangan kata. Ia adalah kebanggaan desa, kembang yang mekar dan harum. Semua orang mencintainya, semua termasuk Pak Lurah Sudarmo, lelaki parubaya yang sangat disegani warga. Pak Lurah Sudarmo bukan pria biasa. Ia dihormati karena ketegasannya, ditakuti karena pengaruhnya, dan disanjung karena kebaikannya. Tapi tak banyak yang tahu bahwa jauh di dalam hatinya ia menyimpan sesuatu yang gelap, perasaan yang tak seharusnya ada. Ia jatuh cinta pada Elina, bukan cinta seorang ayah kepada anak, tapi cinta seorang lelaki kepada perempuan. Dan itu membara, memabukkan, dan perlahan berubah menjadi obsesi. Malam itu, suasana desa seperti biasa, sunyi. Lampu-lampu minyak menyala remang. Di rumahnya yang sederhana, Elina duduk di beranda, menyulam kain. Tapi pikirannya melayang. Ayah dan ibunya baru saja menyampaikan sesuatu yang membuatnya kehilangan selera makan. Elina, kami sudah menerima pinangan dari keluarga Pak Harto. Kau akan dijodohkan dengan anaknya bulan depan. Hatinya seperti runtuh. Ia bahkan belum pernah bicara dengan pria itu. Dalam diam, ia lebih menyukai Raka, pemuda desa miskin yang bekerja sebagai pengembala. Tapi ia tahu orang tuanya tak akan setuju, dan ia juga tahu satu hal lagi. Jika Pak Lurah tahu tentang perjodohan ini, pasti akan ada badai. Di sisi lain desa, di rumah besar beratap rumbia yang dikelilingi tanaman sirih dan kamboja, Pak Lurah berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri, diam, dengan mata penuh bara. Di tangannya ada sebuah kalung dari rangkaian bunga melati yang baru saja ia buat. Kalung itu ia simpan dalam kotak kayu kecil, ditutup rapi, lalu dikunci. Aku akan menyelamatkanmu dari mereka, Elina, bisiknya pelan. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Elina merasa diawasi. Beberapa kali ia menemukan bunga melati di jendela kamarnya. Pernah suatu malam ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan rumahnya. Diam, tak bergerak. Tapi saat ia panggil ayahnya
dan kembali membuka pintu, bayangan itu sudah tak ada. Sejak saat itu, Elina mulai merasa tak nyaman. Sampai suatu sore, Elina pergi ke hutan sendiri. Ia ingin menyendiri, berpikir menenangkan diri dari tekanan perjodohan yang memaksanya. Dan sejak sore itu, Elina tak pernah kembali. 3 hari kemudian, jeritan menggema dari tengah hutan. Sekelompok mahasiswa dari universitas kota yang sedang melakukan penelitian tentang ekosistem hutan Gunung Rawa menemukan sesuatu di balik akar pohon besar di hutan larangan. Sesuatu yang tak seharusnya mereka lihat. Tubuh Elina membiru, membusuk, tangannya terikat. Di lehernya tergantung kalung bunga melati yang mengering. Salah satu mahasiswa, Vina, jatuh terduduk, menangis sambil menggigil. Tuhan, ini gadis yang hilang itu kan? Yang ada di kabar berita desa. Seorang mahasiswa laki-laki mencoba menenangkan, tapi matanya tak bisa lepas dari ukiran di tanah. Di dekat mayat Elina ada guratan aneh, seperti huruf S. Huruf itu seolah ditulis terburu-buru dengan jari, sebelum nafas terakhirnya melayang. Dan di desa, berita penemuan mayat menyebar seperti api membakar jerami kering. Desa berduka. Rumah Elina dipenuhi pelayat. Ibu Elina pingsan. Ayahnya tak berhenti mengutuk. Namun, satu hal yang mengejutkan terjadi. Saat malam tiba dan semua orang berkumpul di balai desa, Pak Lurah Sudarmo berdiri di depan warganya, menatap mayat Elina di dalam peti, dan matanya basah. Tapi bukan air mata duka, ada kilat amarah di sana. Ada sesuatu yang ditahan. Lalu, dengan suara berat dan penuh tekanan, ia berkata, Aku akan pastikan pembunuh gadis ini mendapatkan hukuman yang pantas. Aku bersumpah atas nama desa ini. Dan dari balik kerumunan, Vina, mahasiswa yang menemukan mayat Elina, menatap tajam ke arah Pak Lurah. Ia melihat sesuatu. Di tangan kanan Pak Lurah, bekas bunga melati.